Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita yang memilukan tentang pembunuhan, kekerasan, bahkan nyawa yang hilang tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kadang motifnya sepele, kadang hanya karena emosi sesaat. Padahal, dalam Islam, membunuh satu jiwa tanpa hak seakan membunuh seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Islam memandang nyawa sebagai sesuatu yang sangat suci. Lalu, apa sebenarnya hukum membunuh dalam Islam? Dan bagaimana balasan bagi pelakunya di dunia dan akhirat? Dalam Islam, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar dan termasuk kejahatan yang sangat berat. Allah sangat mengecam perbuatan ini. Firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Dalam Islam, membunuh bisa dibenarkan hanya dalam kasus tertentu dan berdasarkan keputusan hukum Islam, seperti qisas, hukuman balas atas pembunuhan. Hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat, misal, pembunuhan berencana, pemberontakan bersenjata. Perang di jalan Allah dalam kondisi sah menurut syariat. Kalau membunuh tanpa hak, balasannya sangat berat. Di dunia, harus dibalas atau ditebus melalui qisas, diat, denda darah, atau hukuman setimpal. Di akhirat, ancaman siksa neraka kekal jika tidak bertaubat. Hadis Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasai Ibnu Majah. 1. Hukum membunuh tanpa hak. Haram, dosa besar. Termasuk dalam 7 dosa besar yang membinasakan. Allah mengharamkan membunuh nyawa tanpa alasan syar'i. Dalilnya, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. 2. Hukum qisas, balas bunuh dengan bunuh. Jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, Islam mengatur hukum qisas nyawanya bisa dibalas, dibunuh, juga, setelah melalui proses pengadilan yang adil. Dalilnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Tapi, ada pilihan untuk memaafkan dengan menerima diat, denda darah. 3. Diat, denda. Kalau keluarga korban memaafkan, si pelaku harus membayar diat. Jumlahnya setara 100 ekor unta, atau dalam nilai uang yang sesuai zaman sekarang, besar sekali. Ini bentuk ganti rugi secara syar'i. 4. Cara taubat jika pernah membunuh. Kalau seseorang pernah membunuh, jalan taubatnya. Menyesal sepenuh hati. Berhenti dari perbuatan itu. Meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Banyak beramal kebaikan untuk menutupi dosanya. Kalau memungkinkan, serahkan diri ke hukum syariat untuk qisas atau diat. Allah Maha Pengampun kalau taubatnya benar-benar serius. Dalilnya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kisah nyata pada zaman Nabi pembunuh 100 jiwa yang diterima taubatnya. Diriwayatkan dalam hadits sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat, dan mendatangi seorang ahli ibadah. Ia bertanya, apakah aku masih bisa bertaubat? Ahli ibadah itu bilang, tidak, dosamu terlalu besar. Karena kecewa, orang itu pun membunuh si ahli ibadah, menjadikan jumlah korban genap 100 orang. Tapi niat taubatnya belum padam, lalu ia mendatangi seorang ulama, yang bijaksana. Ia tanya hal yang sama. Sang ulama menjawab, siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan taubat? Lalu menyarankan agar dia meninggalkan lingkungan lamanya, dan pergi ke desa orang-orang saleh, di mana ia bisa mulai hidup baru dan memperbaiki diri. Lelaki itu pun berangkat. Namun di tengah perjalanan, ia meninggal. Para malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Malaikat azab ingin membawanya karena dia belum berbuat baik. Malaikat rahmat membelanya karena niat taubatnya tulus dan sedang dalam perjalanan ke arah kebaikan.
Allah pun memerintahkan agar jarak antara dua desa diukur. Ternyata, jarak ke desa yang baik lebih dekat 1 jengkal, maka dia diampuni dan dimasukkan ke rahmat Allah. Hikmahnya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama niat taubat itu tulus. Taubat yang sungguh-sungguh bisa membalikkan keadaan seburuk apapun. Niat untuk berubah dan bergerak ke arah kebaikan sangat berarti di sisi Allah. Apa pelajarannya? Jangan anggap enteng dosa membunuh, apalagi hanya karena emosi. Tapi juga, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jika benar-benar ingin berubah, selalu ada jalan kembali. Mari jaga diri, jaga emosi, dan jaga hati. Nyawa itu suci, dan hanya Allah yang punya hak mutlak atas hidup dan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.